Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG LPTK UIN Sultanah Nahrasyah Lok Sumawe. Perkenalkan, nama saya Tardiman dengan NIM 20256111227. Saya guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Ibnu Sholih Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG HITS 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sultanah Nahrasyah Lok Sumawe. Pada hari ini, Rabu 14 Januari, saya akan melaksanakan tugas UKIN, yaitu uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Ibnu Sholih, dengan model PBM, Problem Based Learning, pada materi Taubat, Taat, Istiqomah, dan Ikhlas. Mata pelajaran Akidah Akhlak. Terima kasih, mohon arahannya. Demikianlah perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya kita berdoa dulu. Coba dipimpin oleh Kak. Amsaya wa amsal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita absen dulu ya. Ajeng Rinjani, Fajar Rizky Padilah, Kipar Paujan, Hasbi Padurrahman, Hilman Khairul Anam, Kanja, Muhammad Rizki, Muhammad Yusuf, Mujahid Al-Faruq, Nian Rizja, Repandi Alparizki, Reski Raditya, Rinat, Susi Susilawati,
Jahranul Aprilia. Oh, sakit? Ya, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Sebelum belajar, biasakan kita cek dulu di bawah bangku. Udah bersih belum? Barangkali ada sampah yang lupa buang, lupa nyimpen. Gak ada? Ya. Kalau tidak ada, usahakan sampah di diri kita juga diperhatikan. Ada sampah di diri kita tidak? Coba apa? Kegelisahan? Kebencian? Gak ada ya? Ya, usahakan kita belajar di kelas ini dalam keadaan senang, ya. Datang dalam keadaan senang, belajar dalam keadaan senang, pulang pun dalam keadaan senang. Nah, anak-anakku, sebelum ke materi, kita mengulang pelajaran yang sudah lalu ya. Ada yang masih ingat gak? Pelajaran dulu, pelajaran kemarin, bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat. Ya. Coba, ada berapa sifat-sifatnya? Ya, Iman? Sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Iya, tepuk tangan untuk Hilman. Ya, jadi itu ya. Allah memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ya. Coba ada yang tahu, yang masih ingat? Sifat wajib ada berapa? Ada 20. Coba Susi sebutkan dan nyanyikan ya. Supaya ingat. Ya, yang keras. Qiyamuhu. Ya. Basar kalam. Iya, tepuk tangan untuk Susi. Ya, anak-anakku sekalian, tadi sudah dengar bahwa sifat-sifat wajib itu ada 20. Ya, ada 20. Ada juga sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil, Cung, siapa yang tahu dari sifat wujud mustahilnya apa? Apa? Adam ya. Adam artinya tidak ada. Kalau wujud artinya ada ya. Bagus ya. Terima kasih untuk Susi. Nah, apa sih kaitan ya? Kaitan pelajaran kemarin tentang sifat-sifat Allah dan pelajaran yang akan kita bahas. Untuk mengaitkan pelajaran sifat-sifat Allah kepada pelajaran yang kita akan bahas, Bapak memberikan pertanyaan. Bagaimana kalau kita melakukan kesalahan, ya, terus muncul di dalam diri kita itu penyesalan. Ya. Muncul di diri kita itu penyesalan. Coba, apa yang kita rasakan? Menyesal ya. Menyesal.
Dan menyesal itu di dalam agama Islam atau ajaran Islam suka disebut dengan bahasa istilahnya yaitu taubat. Nah, di sini ada beberapa tujuan ketika kita mempelajari masalah taubat. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya ketika kita mempelajari taubat, menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam. Sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita mempelajari taubat. Yang kedua, tujuannya yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam sirat, surga dan neraka. Jadi, tujuan pembelajaran, kenapa sih kita mempelajari akhlak terpuji, diantaranya taubat, terus taat, istiqomah, dan ikhlas. Ya. Nah, apa manfaat? Ya, apa manfaat kita mempelajari akhlak terpuji yang tadi? Coba, ada yang tahu manfaatnya? Kita mempelajari tobat, kita mempelajari istiqomah, ikhlas, taat. Buat apa? Untuk apa manfaatnya? Ya, manfaat mempelajari sifat-sifat akhlak terpuji itu supaya kita ya mempererat ikatan kita dengan Allah, mempererat ikatan kita dengan sesama manusia, ya. Karena dengan adanya taubat, dengan adanya istiqomah, dengan adanya ikhlas, dengan adanya taat, ya, itu manusia akan selalu rapih. Tidak ada yang istilahnya huru-hara, ya. Maka dari itu manfaat belajar, mempelajari akhlak terpuji, ya, akhlak terpuji, diantaranya seperti itu. Nah, anak-anak, kita nanti ketika mempelajari materi tentang akhlak terpuji, garis besar yang akan kita lakukan diantaranya satu, kita akan dibagi kelompok, ya. Kita akan ada pembagian kelompok. Yang kedua, adanya diskusi. Yang ketiga, presentasi. Yang keempat, analisa. Dan yang kelima, kita simpulkan bersama. Ya. Jadi nanti kita akan dibagi kelompok. Terus apa lagi? Presentasi, diskusi, dan analisa, terus kesimpulan, ya. Kesimpulan. Nah, anak-anakku, ketika kita bersalah
atau ingin ketika kita bersalah terus menyesal, terus kita ingin bertobat kepada Allah, kira-kira dengan apa tobatnya? Ada yang tahu? Ya, diantaranya kita berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Ya, itu diantara konsisten diri kita bahwa kita benar-benar ingin tobat. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Untuk mempermudah pada pelajaran kali ini kita fokus pada infocus yang ada di depan. Di sini ada apa? Taubat dalam akidah. Taubat dalam akidah. Di sini ada definisi taubat di dalam Islam. Taubat secara bahasa berarti kembali. Ya. Taubat secara bahasa berarti kembali. Ini adalah rangkaian dari akhlak terpuji. Ada yang masih ingat gak apa yang disebut dengan akhlak? Akhlak itu kebiasaan. Akhlak ketika dilakukan tidak berpikir dahulu. Jadi melakukannya tidak berpikir dahulu, langsung dilakukan. Ya. Kalian pernah merasakan seperti itu tidak? Ya. Jadi tidak ada paksaan, ya. Tidak ada yang memerintah maksudnya dipaksa, tidak ada paksaan sama sekali. Jadi tiba-tiba ada dalam diri, ya, dan ketika melakukan tidak berpikir dahulu. Kalian pernah mengantuk? Coba, ketika kita mengantuk, apakah dipikir dulu? Tidak. Tidak, ya. Tidak ada dipikir dahulu, langsung mengantuk. Nah, pertanyaannya untuk mengantuk itu, bisakah disebut tidur? Kalau ngantuk itu termasuk tidur, bukan? Gejala ya, ciri-ciri ya. Berarti kalau bukan, apakah harus berdoa dulu ketika mengantuk? Coba, ada yang tahu? Ya, nah itu salah satu bahan evaluasi atau bahan penelitian buat diri kita ya. Pelajaran buat diri kita. Nah, sekali lagi yang namanya akhlak itu kebiasaan. Dan ketika disebutkan akhlak, melakukannya itu tidak dipikir dulu, langsung melakukan. Tiba-tiba. Nah, termasuk ada yang disebut dengan taubat. Ya. Jadi taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah di sini coba lihat. Taubat berarti kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Itu mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafahnya berarti ada jalan yang tidak benar. Jalan apa saja yang tidak benar? Jalan syaitan. Jalan syaitan. Kalau jalan yang benar, jalan siapa? Bagi kelompok untuk
LKPD. Ayo dibagi kelompok dulu. Menganalisis tentang apa itu taat, apa itu istiqomah, dan apa itu ikhlas. Sepuluh menit ya. Ya, baru 5 menit. 5 menit lagi. Kelompok apa? Kelompok mawar. Ini kelompok Batman. Dan itu kelompok apa? Spiderman. Ya, barangkali ada yang mau mengawali. Siapa yang mau menjelaskan tentang apa itu taat, istiqomah, dan ikhlas? Bapak bagi-bagi ya. Ini tentang ikhlas. Ini tentang taat. Ini tentang siapa? Istiqomah. Ya, siap. Di sana aja. Maliknya tadi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Batman akan mempresentasikan tentang taat yang akan dibacakan oleh Fajar. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dalil taat ada pada Quran surat An-Nisa ayat 59. Contoh sifat taat yaitu ada 3, yaitu patuh tanpa banyak alasan, konsisten melakukan kewajiban, dan menghormati aturan dan nasihat. ya. Sebelumnya tadi nama ya terlewat ya. Ya, sudah lah. Coba ada pertanyaan? Ya, siap. Ya, apa arti taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Taat kepada Allah dan Rasulnya berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Iya, tepuk tangan untuk Spiderman. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya. Apa akibat jika seseorang tidak mau taat kepada aturan? Jika seseorang tidak taat pada aturan, hidupnya bisa menjadi tidak teratur dan sering mendapat masalah. Ya, hidupnya tidak akan teratur dan
akan dapat masalah. Puas yang nanya? Ya, tepuk tangan. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya. Kenapa kita harus taat kepada orang tua dan guru? Ya, kenapa kita harus taat kepada orang tua dan guru? Kita harus taat kepada orang tua dan guru karena mereka mendidik dan mengajarkan kebaikan kepada kita. Ya, kita harus taat kepada orang tua dan guru karena mereka telah membimbing. Puas yang nanya? Ya. Ya, tepuk tangan untuk Spiderman. Oh, Batman. Ya, closing. Dan dari kelompok Batman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Batman. Untuk selanjutnya, ya, kelompok Spiderman. Perkenalan diri ya, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Habibie. Biasa dipanggil Yusuf. Ya. Terus? Perkenalkan, nama saya Rufi Febriani. Perkenalkan, nama saya Mudir Al-Faruq. Perkenalkan, nama saya Hasmi Faturrahman. Ya. Perkenalkan, nama saya Jumat Firman. Ya. Terus, silakan. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang istiqomah. Istiqomah secara bahasa artinya lurus dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus. Dalilnya yaitu, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Contoh sifat istiqomah: tetap konsisten walau tidak mudah, tidak mudah menyerah, melakukan kebaikan secara rutin, tetap berpegang pada prinsip, sabar dan tekun. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang istiqomah. Bagaimana cara agar kita tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan? Ya, pertanyaan dari Gipar. Coba ditanggapi. Istiqomah dalam beribadah adalah melakukan ibadah secara terus-menerus walaupun sedikit. Ya, jadi istiqomah itu melakukan terus-menerus walaupun sedikit. Tepuk tangan untuk Spiderman, kelompok Spiderman. Ada lagi? Ya, coba Repan. Mengapa sikap istiqomah itu penting dalam kehidupan seorang muslim? Istiqomah penting karena membuat kita terbiasa melakukan kebaikan dan semakin dekat dengan Allah. Ya, itu istiqomah semakin dekat kepada Allah. Tepuk tangan untuk Jahid. Ada lagi? Apa, Ya, sok. apa tantangan yang sering membuat kita sulit istiqomah? Ya, tantangan untuk istiqomah. Tantangan istiqomah biasanya datang dari rasa malas, godaan teman, atau kesibukan bermain. Ya, itu jawabannya. Tantangannya adalah adanya rasa malas dan kesibukan ingin main. Ya, tepuk tangan untuk Reski. Ya, selanjutnya ada lagi? Apa yang dimaksud dengan istiqomah dalam beribadah? Istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam beribadah adalah melakukan ibadah secara terus-menerus walaupun sedikit. Ya, itulah jawabannya. Istiqomah melakukan ibadah secara terus menerus. Bagus. Itu tepuk tangan untuk kelompok siapa? Spiderman. Spiderman. Ya, ya closing. Dan
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok Mawar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lia Rizkia dan perkenalkan dulu pada kalian teman-teman saya yang ada di sini. Perkenalkan nama saya Ajeng Binjani. Perkenalkan nama saya Tante Aulia. Saya Susi Susilawati. Ya. Terus? Dan kami di sini akan mempresentasikan tentang apa yang itu ikhlas menurut kami kelompok Mawar. Ikhlas secara bahasa artinya bersih dari kotoran. Secara istilah, ikhlas itu niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal. Dalilnya yaitu Quran surat Al-An'am ayat 162. Contoh perbuatan ikhlas yaitu melakukan kebaikan tanpa mengharap balasan, menerima keadaan dengan lapang dada, memberi dengan tulus, tidak menyimpan rasa kecewa atau sakit hati meski kebaikannya tidak dibalas, niatnya lurus dari hati, tetap berbuat baik dalam diam. Ya, itu ya penjelasan tentang ikhlas. Mungkin barangkali ada pertanyaan? Ada yang belum puas? Ya, coba tanya. Apa yang dimaksud dengan ikhlas dalam beramal? Ya, ikhlas dalam beramal yang dimaksud itu apa? Coba ada yang tahu? Ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan niat karena Allah tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari orang lain. Ya, itu jawabannya. Hilman, itu puas tidak? Puas. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Susi. Ya, ada lagi yang lain? Kenapa? Coba. Mengapa kita harus ikhlas ketika membantu teman? Mengapa kita harus ikhlas ketika membantu teman? Kita harus ikhlas ketika membantu teman agar kebaikan yang kita lakukan bernilai ibadah dan membawa pahala. Iya, bagus ya. Itu akan bernilai kebaikan dan mendapatkan pahala kita kalau kita membantu seorang teman. Ya, tepuk tangan untuk Nian. Ayo, ada lagi pertanyaan yang kurang puas? Ayo. Apa yang akan terjadi jika kita berbuat baik tetapi tidak ikhlas? Apa yang terjadi ya kalau tidak ikhlas kita berbuat baik? Jika berbuat baik tidak ikhlas, perbuatan tersebut bisa menjadi sia-sia dan tidak mendapatkan pahala dari Allah. Ya, itu akan sia-sia dan tidak mendapat pahala dari Allah. Bagus. Tepuk tangan untuk Hanja. Ada lagi? Yo. Ayo, Mas Bik. Bagaimana cara melatih diri agar selalu ikhlas? Ya, bagaimana cara melatih diri agar selalu ikhlas? Latihannya dengan apa? Dalam melatih ikhlas adalah dengan selalu meluruskan niat dan bahwa semua kebaikan dilakukan karena Allah. Iya, meluruskan hati bahwa semua itu karena Allah. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Ayo, closing. Ada lagi nggak? Oh, ada lagi? Bagaimana contoh perbuatan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana contoh perbuatan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada yang bisa jawab? Ikhlas adalah membantu orang tua di rumah tanpa disuruh dan tanpa mengeluh. Ya, tanpa apa? Tanpa disuruh ya. Membantu orang tua tanpa disuruh dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Tepuk tangan untuk Rinat. Ya. Coba closing. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga
yang bisa bermanfaat untuk umumnya, untuk kita semua, khususnya untuk kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua. Dari pembahasan tentang ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat, Bapak menyimpulkan bahwa keempat sikap ini sangat penting dalam kehidupan seseorang muslim. Ya. Ikhlas mengajarkan kita untuk berbuat baik karena Allah semata, taat membimbing kita untuk patuh kepada Allah, ya, dan Rasul-Nya, orang tua, guru, dan aturan yang berlaku. Istiqomah melatih kita agar tetap konsisten dalam melakukan kebaikan meskipun ada banyak tantangan. Ya. Sedangkan tobat mengingatkan kita bahwa setiap manusia bisa berbuat salah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun bagi hambanya yang mau memperbaikinya. Seperti dalil tadi, kullu bani adama khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Ya, Bapak harapkan atau berharap nilai-nilai ini tidak hanya dipahami tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, dengan membiasakan diri bersikap ikhlas, taat, istiqomah, dan selalu bertobat. Kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah. Amin. Ya, alhamdulillah anak-anakku, pelajaran kali ini kita sudah dibahas ya dengan melakukan adanya LKPD yang tadi. Gimana perasaannya, senang tidak? Alhamdulillah ya. Dan untuk pelajaran yang akan datang itu pembahasan tentang adab salat dan berzikir ya. Mungkin di dalam salat itu banyak adab. Adab itu apa? Sesuatu perkara yang baik untuk disodorkan. Disodorkan kepada siapa? Kepada Allah. Tergantung mau kepada Allah, mau kepada orang tua, tapi sesuatu yang baik, itulah adab ya, adab dan zikir. Nah, untuk kelanjutan pembahasannya nanti itu di minggu depan ya, tentang adab sholat dan berzikir. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pada hari ini kita telah mempelajari tentang ikhlas, taat, istiqomah, tobat. Saya berharap, Bapak berharap apa yang telah kita bahas tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan sikap ikhlas dalam setiap perbuatan, taat dalam menjalankan perintah Allah dan aturan, istiqomah dalam kebaikan, serta selalu membuka hati untuk bertobat ketika melakukan kesalahan. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal